Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Ibni Abdillah. La haula wala quwata illa billah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Bersalat kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucap Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Ali Septiawan, NIM 2213040029. Saya di sini akan mempresentasikan materi mengenai asuransi syariah beserta ulama yang memperbolehkan dan tidak memperbolehkan daripada asuransi. Materi pertama mengenai pengertian daripada asuransi syariah. Asuransi syariah adalah sebuah sistem tolong-menolong dan saling melindungi antar peserta melalui pengumpulan dana tabaruk. Adapun yang disebut dana tabaruk yaitu dana yang ditujukan untuk tolong-menolong. Dana ini kemudian dikelola berdasarkan prinsip-prinsip syariah untuk membantu peserta yang mengalami musibah. Materi kedua yaitu mengenai ulama yang memperbolehkan dan tidak memperbolehkan asuransi. Yang pertama yaitu ulama yang memperbolehkan asuransi syariah. Sebagian besar ulama kontemporer memperbolehkan asuransi syariah. Adapun alasan-alasannya, yang pertama yaitu karena dasar daripada asuransi syariah yaitu tolong-menolong atau ta'awun. Mereka berpendapat bahwa asuransi syariah bukan akad jual beli, melainkan akad tolong-menolong yaitu atau tabaruk. Dalam hal ini, peserta saling membantu dan berbagi risiko sesuai dengan prinsip Islam. Yang kedua yaitu menghindari unsur riba, gharar, dan maisir. Asuransi syariah mengelola dana secara transparan. Dana transparan dan menggunakan prinsip tabaruk sehingga terhindar dari praktik riba, gharar, dan maisir. Yang ketiga yaitu landasan hukum. Mereka menggunakan ayat Al-Quran seperti Quran Surat Al-Maidah ayat 2 yang memerintahkan untuk tolong-menolong dalam kebaikan sebagai landasan daripada kebolehan asuransi. Contoh ulama atau tokoh yang memperbolehkan asuransi. Yang pertama yaitu Yusuf Al-Qadawi menganggap asuransi syariah sebagai bentuk solidaritas sosial. Yang kedua yaitu Dr. Wahab Al-Zulhaili yang menyatakan bahwa asuransi syariah sah karena tidak bertujuan komersial semata tetapi tolong-menolong. Adapun dari lembaga fatwa, contohnya DSN MUI yang memberikan fatwa bahwa asuransi syariah diperbolehkan. Selanjutnya yaitu ulama yang tidak memperbolehkan asuransi konvensional. Alasannya yaitu karena adanya unsur riba atau bunga. Dalam asuransi konvensional, premi atau keuntungan atau pendaftaran itu dibayar dan kemudian dikembalikan dalam jumlah yang lebih besar jika terjadi klaim. Hal ini dianggap sebagai riba, bunga yang dilarang dalam Islam. Yang kedua yaitu mengandung gharar atau ketidakpastian. Kontrak asuransi konvensional memiliki ketidakpastian, misalnya apakah peserta yang akan menerima klaim atau tidak, yang melanggar prinsip kepastian dalam muamalah Islam. Dan yang terakhir yaitu terdapat unsur maisir atau spekulasi. Asuransi konvensional dianggap mirip perjudian karena peserta tidak tahu apakah mereka akan untung atau rugi, sehingga ada unsur spekulasi. Contoh ulama yang menolak asuransi konvensional diantaranya yaitu Syekh Muhammad Ibnu Ibrahim, yaitu seorang mufti dari Arab Saudi yang menganggap asuransi konvensional mengandung gharar dan riba. Selanjutnya yaitu Syekh Abdul Aziz bin Zaz yang menolak asuransi konvensional karena bertentangan dengan prinsip Islam. Jadi kesimpulannya, mayoritas ulama kontemporer memperbolehkan asuransi syariah karena menggunakan akad tabaruk dan prinsip tolong-menolong. Mungkin itu materi dari saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.